jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika. Oke, hari ini kita akan membahas estimasi interval selisih dua proporsi. Sebelum kita masuk ke materi estimasi interval selisih dua proporsi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu ada apa aja sih jenis-jenis estimasi interval. Yang pertama ada estimasi dengan sampel besar. Sampel besar di sini dikatakan dengan N lebih besar dari 30. Di dalam estimasi dengan sampel besar terdapat estimasi parameter rata-rata, estimasi parameter proporsi. Dan yang kedua ada estimasi parameter dengan sampel kecil, dan sampel kecil di sini dikatakan sebagai N kurang dari 30. Di dalamnya ada estimasi parameter mu dengan sigma tidak diketahui dengan populasi tidak terbatas. Dan yang kedua, estimasi parameter mu dengan sigma tidak diketahui dengan populasi terbatas. Yang ketiga, estimasi parameter proporsi. Dan yang ketiga, estimasi interval untuk selisih dua rata-rata dan dua proporsi. Di dalamnya ada estimasi parameter mu1 dikurangi mu2, dan jika sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Yang kedua, estimasi parameter mu1 dikurangi mu2 jika sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui. Dan yang ketiga ada estimasi interval selisih dua proporsi. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah estimasi interval selisih dua proporsi. Oke, selanjutnya pendahuluan. Distribusi sampling dari P1 caping dikurangi P2 caping digunakan untuk membuat inferensi tentang P1 dikurangi P2. Di sini ada ekspektasi P1 caping dikurangi P2 caping sama dengan P1 dikurangi P2. Di sini diharapkan ekspektasi dari P1 caping dikurangi P2 caping adalah sama dengan P1 dikurangi P2. Ada variansi P1 caping dikurangi P2 caping sama dengan P1 dikalikan Q1 dibagi N1 ditambah P2 dikalikan Q2 dibagi N2. Di sini Q1 adalah komplement dari P1 yang artinya Q1 sama dengan 1 dikurangi P1 dan Q2 sama yaitu komplement dari P2 yaitu 2 dikurangi P2. Nah, di sini ada teorema yang berbunyi jika X1 adalah variabel acak binomial dengan parameter N1 dan P1 dan X2 adalah variabel acak binomial dengan parameter N2 dan P2 dan di sini N1 dan N2 adalah sampel besar. Nah, tadi sampel besar dikatakan dengan N lebih besar dari 30. Maka dapat dituliskan dengan P1 caping dikurangi P2 caping dikurangi Z alfa per 2 dikalikan dengan S P1 caping dikurangi P2 caping kurang dari P1 dikurangi P2 kurang dari P1 caping dikurangi P2 caping ditambah Z alfa per 2 dikalikan dengan S P1 caping dikurangi P2 caping, di mana P1 caping adalah X1 dibagi N1 dan P2 caping adalah X2 dibagi dengan N2. Ini Z alfa per 2 itu adalah distribusi normal, sama di sini di ruas kanan juga Z alfa per 2 adalah distribusi normal, dan SP1 caping dikurangi P2 caping ini adalah standar deviasi dari P1 caping dikurangi P2 caping. Dan standar deviasi di sini bisa dijabarkan yaitu akar P1 caping dikalikan komplement dari P1 caping yaitu 1 dikurangi P1 caping dibagi dengan N1 ditambah P2 caping dikalikan dengan komplementnya juga yaitu 1 dikurangi P2 caping dibagi dengan N2. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soalnya berbunyi, suatu survei mengenai olahraga dilakukan terhadap dua kelompok sampel. Sampel pertama remaja yang berolahraga di gym sebanyak 500 orang dan
ketika mereka ditanya sebanyak 325 orang menyatakan suka olahraga. Sedangkan sampel kedua adalah remaja yang suka berolahraga di rumah. Sebanyak 700 orang dan 400 orang menyatakan suka olahraga. Buatlah interval kepercayaan 85% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi yang menyukai olahraga tersebut. Sebelumnya diketahui populasi 1. Populasi 1 ini adalah remaja yang suka berolahraga di gym. Dengan N1 500 dan X1 325, kita bisa cari P1 caping, yaitu X1 dibagi N1, hasilnya 0,65, dan kita cari komplement dari P1 caping, yaitu biasa dilambangkan dengan Q1 dengan 1 dikurangi 0,65, yaitu 0,35. Dan selanjutnya diketahui populasi 2. Populasi 2 di sini adalah remaja yang suka berolahraga di rumah. Dengan N2 700, X2-nya 400, dan kita bisa cari P2 caping dengan X2 dibagi dengan N2 yang hasilnya 0,57. Dan kita juga harus mencari komplement dari P2 caping, yaitu Q2 dengan 1 dikurangi 0,57 sama dengan 0,43. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari P1 caping dikurangi P2 caping, yaitu tadi P1 capingnya 0,65 dikurangi 0,57 sama dengan 0,68. Hal kepercayaannya adalah 85%. Sehingga alfanya sama dengan 15%, dan alfa per 2-nya adalah 15% dibagi dengan 2 atau 0,075. Selanjutnya kita harus mencari standar deviasi dari P1 caping dikurangi P2 caping sama dengan rumus yang tadi. Kita masukkan P1 capingnya dan komplement atau 1 min P1 capingnya tadi kita menemukan 0,35 dibagi N1 yaitu 500 dan ditambah dengan 0,57 atau P2 caping dikalikan dengan 0,43 dibagi dengan 700. Didapatkan hasilnya akar 0,000805. Sehingga SP1 caping dikurangi P2 capingnya ini adalah 0,02837. Sehingga kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu P1 caping dikurangi P2 caping 0,08 dikurangi Z 0,075 dan dikalikan dengan 0,02837 kurang dari P1 dikurangi P2 dan dikurangi 0,8 ditambah Z 0,075 dikalikan dengan S P1 caping dan P2 dikurangi P2 caping yaitu 0,02837. Itu kita cari Z 0,075 dengan cara cek tabel Z atau tabel distribusi normal. Nah, di sini ada tabel Z distribusi normal. Kita cari tadi yang kita perlukan adalah Z 0,075. Di sini 0,00 bukan ya. Yang terdekat ada ini 0,0749. Di sini kalau kita bulatkan jadi 0,075 dan ini yang paling mendekati yaitu min 1,4 dan 0,04. Jadi Z 0,075 ini bisa kita tuliskan dengan 1,44. Nah, selanjutnya yaitu 0,08 dikurangi Z 0,075 ini tadi kita masukkan yaitu 1,44 dikalikan dengan 0,02837 kurang dari P1 dikurangi P2 kurang dari 0,08 ditambah dengan 1,44 dikalikan dengan 0,02837 diperoleh setelah dihitung diperoleh yang ruas kiri adalah 0,04
kurang dari P1 dikurangi P2 kurang dari 0,12. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kita percaya 85% bahwa selisih dua proporsi yang menyukai olahraga tersebut adalah 4% hingga 12%, atau bisa juga dituliskan dengan 0,04 dan juga 0,12. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua berbunyi, suatu perubahan dalam cara pembuatan suku cabang sedang direncanakan. Sampel diambil dengan cara lama maupun cara baru untuk melihat apakah cara baru tersebut memberikan perbaikan. Di sini perlu kita garis bawahi, yaitu cara baru ini dibuat untuk melihat apakah cara baru tersebut memberikan perbaikan gitu ya. Nah, bila 75 dari 100 suku cabang yang berasal dari cara lama ternyata cacat dan 80 dari 200 yang berasal dari cara baru ternyata cacat, carilah selang kepercayaan 90% untuk selisih sesungguhnya proporsi yang baik dalam kedua cara tersebut. Penyelesaiannya adalah misalkan P1 dan P2 masing-masing menyatakan proporsi sesungguhnya yang cacat dalam cara lama dan cara baru. Di sini kita buat tabel untuk membuktikan atau mempermudah kita dalam membandingkan proses cara lama dan juga proses cara baru. Di sini proses cara lama diketahui N1 1500, X1-nya 75, dan kita cari P1 caping yaitu X1 dibagi N1, hasilnya 0,05, dan kita cari komplement dari P1 caping dilambangkan dengan Q1 dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Dan proses yang cara baru dengan N2 sama dengan 2000, X2 sama dengan 80, dan P2 caping sama dengan X2 dibagi dengan N2, hasilnya 0,04, dan kita cari komplement dari P2 caping yaitu Q1 dengan 1 dikurangi 0,04 sama dengan 0,96. Selanjutnya kita hitung P1 caping dikurangi P2 caping yaitu hasilnya 0,01, dan interval kepercayaannya 90% kan, dan alfanya berarti 10%, dan alfa per 2 adalah 5%, atau bisa kita tuliskan dengan 0,05. Selanjutnya kita cari dulu SP1 caping dikurangi P2 caping. Kita tinggal memasukkan P1 caping dan komplementnya dan juga N1-nya ke dalam rumus ini, yaitu P1 capingnya tadi 0,05 dan komplement dari P1 caping adalah 0,95 dan dibagi dengan N1 yaitu 1500 ditambah dengan 0,04 yaitu P2 caping dikalikan dengan komplement dari P2 caping yaitu 1 dikurangi P2 caping yaitu 0,96 dibagi dengan N2 yaitu 2000. Didapatkan hasil SP1 caping dikurangi P2 caping adalah 0,0713. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu 0,01 ini adalah P1 caping dikurangi P2 caping dikurangi Z 0,05 dikalikan dengan 0,00713 kurang dari P1 kurang dari P2 dan kurang dari 0,01 ditambah dengan Z 0,05 dikalikan dengan 0,00713. Di sini ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, yang berbeda adalah di tanda ini. Di sini yang di ruas kiri itu adalah dikurangi dan yang di ruas kanan itu adalah ditambah. Selanjutnya kita perlu cari terlebih dahulu berapa sih nilai Z 0,05 ini dengan cara ngecek tabel distribusi normal atau tabel Z.
Di sini ada tabel Z distribusi normal. Tadi yang kita perlukan adalah Z 0,05. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini nilai 0,0495. Dari data yang lain, 0,0495 ini adalah yang paling mendekati dengan 0,05. Jadi nilai Z-nya adalah minus 1,6 dan juga 0,05. Jadi kita dapat Z 0,05 adalah 1,65. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita peroleh tadi, yaitu Z 0,05 kita ubah menjadi 1,65 dan yang ruas kanan juga kita ubah 1,65. Di sini diketahui hasil dari yang ruas kiri ini adalah minus 0,017 dan yang hasil dari ruas kanan ini adalah 0,0218. Jadi kita yakin 90% bahwa P1 dikurangi P2 yaitu min 1 0,0017 sampai dengan 0,0218. Di sini bisa kita tarik kesimpulan, yaitu karena interval ini mengandung nilai 0. Mengapa dikatakan mengandung nilai 0? Jadi tadi kita dapatkan estimasi interval dari selisih dua proporsi P1 dikurangi P2 ini adalah min 0,0017 sampai dengan 0,0218. Jika kita gambar grafik atau gambar intervalnya di garis bilangan, berarti kan min 0,0017 itu berada di sebelah kiri. Ini bisa kita lambangkan dengan X1 dan di sini, dan yang 0,0218 ini kita lambangkan dengan X2. Berarti letak X1 yaitu di sini dan X2-nya di sini. Maka di antara X1 dan X2 ini ada nilai 0. Itu mengapa interval ini dikatakan mengandung nilai 0. Dan kesimpulannya adalah tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa cara baru tersebut memberikan penurunan yang berarti dalam proporsi suku cadang yang cacat dibandingkan dengan cara lama. Nah, sekian yang bisa kita bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.